Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Sebelum kita memulai kegiatan PBM online kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Ananda semuanya, pada semester 2 ini kita masuk pada bab 4, yaitu mengenai makna dan arti penting kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Dan pada bab 4 ini kita masuk pada pertemuan yang pertama, yaitu membahas tentang sejarah pergerakan nasional. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna dan arti penting kebangkitan nasional. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sejarah kebangkitan nasional. Pergerakan nasional memiliki suatu pengertian yang khas, yaitu merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Istilah nasional berarti bahwa pergerakan-pergerakan tersebut mempunyai cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang masih terjajah. Peristiwa kebangkitan nasional merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari penjajahan. Jadi, berbagai macam pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan yang dilakukan oleh para tokoh terpelajar dari berbagai daerah. Selanjutnya, sejarah kebangkitan nasional dan juga makna dan arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia serta peran tokoh kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama, masa sebelum kebangkitan nasional. Masa sebelum kebangkitan nasional artinya bertahun-tahun lamanya, bahkan ratusan tahun Indonesia mengalami penjajahan. Hidup di alam penjajahan tentunya mengalami penderitaan dan juga kesengsaraan. Perjuangan demi perjuangan terus yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, namun selalu kandas dan juga selalu gagal terus. Jadi, penjajahan di Nusantara mulai dialami sejak datangnya bangsa barat di Nusantara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajahan Portugis. Di sini, perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah Nusantara, terutama di daerah pusat kekuasaan penjajah. Perjuangan melawan Portugis dilakukan oleh rakyat Maluku, Johor, Malaka, Aceh, Demar, dan Sunda Kelapa. Selanjutnya yang kedua adalah perlawanan terhadap
penjajahan Spanyol. Di sini terjadi perlawanan Ratu Oki melawan Spanyol di Minahasa. Yang ketiga adalah perlawanan terhadap penjajahan Inggris. Di sini terjadi juga perlawanan rakyat Palembang pada tahun 1812. Dan yang keempat adalah perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Di sini awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikan VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Jadi sejak didirikan VOC di Indonesia, maka banyak sekali penderitaan dan kesengsaraan dan juga kekerasan yang menimpa bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua adalah masa kebangkitan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional yang dimulai sejak tahun 1908 sampai 1942 dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah masa pembentukan sejak tahun 1908 sampai 1920. Di sini berdirinya organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Selanjutnya yang kedua adalah masa radikal atau non-kooperasi sejak tahun 1920 sampai 1930. Di sini berdirinya organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau PI. Dan yang terakhir adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang terakhir atau yang ketiga adalah masa moderat atau kooperasi. Sejak tahun 1930 sampai 1942 berdirinya organisasi seperti Parindra, Partindo, dan GAPI. Dan di samping itu juga berdirinya organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan juga organisasi perempuan. Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Dan yang menjadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah makna dan arti penting kebangkitan nasional. Yang kedua adalah istilah kata pergerakan nasional. Yang ketiga adalah masa sebelum kebangkitan nasional. Yang keempat adalah perlawanan terhadap penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Dan yang terakhir adalah kebangkitan atau masa kebangkitan nasional yang meliputi 3 tahap. Yang pertama, sejak tahun 1908 sampai 1920.
Yang kedua, sejak tahun 1920 sampai 1930. Dan yang terakhir adalah sejak tahun 1930 sampai 1942. Baik anak-anak semuanya, demikian saja kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, Ananda bisa mengomentari teacher di classroom maupun di WA. Baik, demikian saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.